Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Enco Design and Build channel. Terakhir kita sudah belajar bagaimana cara membuat SketchUp dengan rendering dengan material SketchUp, inputnya bagaimana caranya ya di video sebelumnya. Dan kali ini kita langsung balik lagi ke perubahan desainnya. Di sini di lantai 3 kebetulan gudang ini di lantai 3-nya mau diubah lagi jadi kamar ya. Jadi kamar, jadi bisa jadi gudang, atau nanti kalau misalnya penempatannya ke depannya bisa jadi kamar, bisa dijadikan kamar seperti begitu. Jadi nanti di 3D-nya juga akan berubah lagi, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau mengikuti bagaimana dari awal perencanaannya, mulai dari denah ya sampai ke 3D-nya, sampai ke finishing SketchUp-nya, bisa ditonton video-video sebelumnya dalam satu playlist. Yang mau di Fanspace, mau di YouTube bisa ditonton. Dan kalau misalnya terlalu cepat bisa diperlambat, atau misalnya kalau ingin dipercepat, teman-teman mengambil intinya saja, bisa dipercepat di video YouTube atau Fanspace-nya ya. Jadi kalau misalnya di sini ada perubahan dari gudang ya seperti biasa ya. Jadi awalnya seperti begini ya teman-teman. Kalau dilihat di video sebelumnya itu dia lurus begini ke ininya. Dindingnya ya. Ini mulai dari sini ke sini ya. Dindingnya. Nah, ini diubah sedikit begitu. Jadi dimajukan sehingga nanti tampaknya jadi seperti ini kalau di depan, dan ini atapnya tetap satu arah seperti begitu ya. Nanti bisa lihat di 3D-nya, mungkin waktu bikin video di 3D-nya kebetulan nggak waktu bikin perubahannya ini kebetulan nggak direkam, jadi mungkin secara prinsip sih sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gambar 3D seperti yang kemarin diajarkan, tinggal ditambah aja bagian ininya ya, bagian lantai 3-nya. Jadi dipotong terus di sini ditambah dindingnya sampai ke sini. Jadi misalnya ini sudah kita selesaikan untuk urusan denahnya sampai ke lantai 3, bisa dilanjutkan dengan perencanaan strukturnya ya. Jadi kita mulai dari tiangnya, kolomnya ya, dari lantai 1 ke lantai 3, terus bisa dilanjutkan dengan footplat, baru dilanjutkan lagi dengan pondasi batu gunungnya seperti begitu. Nah, ini untuk tiang di lantai 1 sendiri, untuk di bagian depan ini karena kemarin kita mengejar tampaknya biar bisa lihat dari eksteriornya ya. Nah, tapi di dalam ini strukturnya belum kita perhatikan ya. Jadi ini sebenarnya harus diperkuat sebagian besar di sini strukturnya. Nah, ini kalau di lantai 1 ke lantai 2 ini hampir semua tipikal. Jadi kalau misalnya mau ditambahin struktur, tinggal di seperti ini begini aja teman-teman. Kita anggap aja ini strukturnya 20 x 40 kolomnya, dan dia pedestal ini sama juga ukurannya sampai ke platnya ya untuk pedestalnya. Jadi 20 x 40. Biar nanti menghemat malnya ya, menghemat backcastingnya karena ukurannya sama. Seperti begitu. Jadi ini tinggal kita tambahin aja, misalnya kalau menurut perhitungan teman-teman kira-kira tidak kuat, kita bisa tambahkan kolom di sini dan di sini juga. Nah, ini biar tidak ganggu, mungkin kita geser sedikit ya, kita move jadi begini. Kalau misalnya ragu-ragu, misalnya secara struktur ragu-ragu, bisa ditambahin lagi di sini. Yang ini juga bisa tambah di sebelah kiri, misalnya ini luruskan ke sini ya, kita copy aja. Nah, nanti ini berpengaruh ke gambar struktur lainnya ya. Nah, ini sebenarnya harusnya sejajar ini ya. Jadi kalau misalnya mau dibikin rata ya enggak masalah juga. Gitu. Ini bikin rata ke sini, jadi enggak sejajar sama tiangnya, bisa juga. Nah, seperti itu. Yang penting secara struktur dia kuat. Dan kalau ini ada notasi kolom praktisnya, kita hilangkan aja biar enggak bertumpuk dia. Nah, ini mungkin kalau di tiang di sini mungkin sebenarnya perlu diperkuat juga, karena nanti dia ada struktur sampai ke atas di sini. Jadi di lantai 3 ada struktur ini, otomatis harus ada diperkuatan lagi. Tapi di gambar kita masukkan saja ya. Misalnya seperti ini. Kita yang di lantai 1 dulu yang kita tambah ya. Misalnya ini
ini sampai ke atas juga ada ya. Ini sampai ke atas, berarti anggap seperti ini ya. Kita rotate saja. Seperti begini, jadi nggak terlalu banyak mengganggu struktur ya. Nah ini kalau bisa kita ini cocokkan di atasnya ya. Nah misalnya gini, kita mau plotkan dulu jangan sama yang di atasnya apakah kena. Nah ternyata dia terkena di sini ya, otomatis ini harus dimundurkan sana kalau mau dia menerus gitu ya, dan ininya sendiri harus digeser gitu teman-teman. Apanya namanya, struktur ininya, nah di posisi kusetnya ya. Nah ini kusetnya kita trim, nanti otomatis yang ditambah-tambah ini akan berubah nanti di potongannya juga ya. Maksudnya di potongannya dia bergeser sedikit karena ada tiang di sini nanti. Nah, seperti itu harus diperkuat di sini ya. Jadi ini yang di sini juga perlu ya, kita copy aja. Jadi waktu pelaksanaan sendiri mungkin bathtubnya ini harus dibongkar karena kita harus perkuat strukturnya. Seperti begini ya. Habis itu kita copy ke lantai 2-nya. Nah ini kayaknya kalau misalnya ini aja nggak cukup dia. Nah, jadi ini kita tambahin aja ke sini ya. Jadi perlu tangga ini sendiri, nanti di bawahnya ada perkuatan juga ya. Seperti begini ya. Nah ini tinggal kita copy saja ya, tinggal kita copy. Nah, yang belumnya di lantai 2-nya kita anggap lantai 1 sampai 2-nya mungkin ukurannya sama aja ya, tiangnya, kolomnya. Jadi nanti mungkin perubahannya di pembesiannya saja. Pembesian di lantai 2-nya mungkin lebih sedikit seperti itu. Ini kita geser ya. Nah, begini. Nanti dilanjutkan lagi kalau misalnya ada yang bertubrukan buat ke kusetnya, bisa kita geser semua untuk strukturnya. Nah, di sini juga mungkin perlu ada tiang juga ya. Nah, mungkin seperti ini aja ya posisinya. Kita copy, nah seperti begini. Nanti kita copy ke lantai 2-nya. Jadi kita perhatikan posisi tiangnya dulu ya. Kalau tiangnya sudah aman, berarti nanti bisa kita atur lagi posisi yang lainnya seperti kusennya dan seperti bathtub seperti ini ya, kita atur lagi seperti itu. Jadi biar misalnya dia lengket ke sini ya, nah seperti gini. Nah ini tinggal kita geser saja. Nanti habis itu kita tambah lagi misalnya yang di sini atau di sini ya, di sini mungkin bisa kita tambah lagi struktur ya, seperti begini misalnya. Nah ini seperti begini. Jadi tujuannya biar posisinya mendekati di tengah, nanti meratakan beban gitu. Nanti di sini ada di kolom-kolom utamanya sendiri ada pedestal dan struktur pondasi footplat ya. Ini kita ratakan aja ke tepi sini ya, karena dia sejajar sama di sini nanti. Nanti perkuatan di sini ya.
Kita hilangkan ini, mungkin tambah juga di sini, copy saja, di copy saja ya ke sini ya, seperti begitu. Jadi kalau dilihat seperti begini, misalnya perlu perkuatan lagi, mungkin perlu ditambah tiang lagi di sini. Di sini perlu kita tambah tiang lagi ya. Kita copy sini, dari sini ke sini ya. Nah ini, jadi ini tinggal kita copy saja. Yang belum ya, posisinya yang belum bisa kita copy. Ini kita copy. Ini kita copy seperti begini ya. Ini yang belum di tengah ini ya, posisi yang saya pilih. Kita tinggal copy, kita tempatkan di tempat yang sama biar nanti sama seperti ini ke atas ya. Jadi dia tipikal strukturnya naik ke atas. Nah ini otomatis di sini nanti karena di sini nggak ada dinding, kita mungkin tambahkan lagi, kita ubah posisinya ini, dipindah ke sini saja dengan memakai yang ini ya. Dengan memakai posisi yang sejajar seperti gini ya, ke atas. Kita copy, nah seperti gini ya. Atau mungkin di rotate saja, jadi biar dia sejajar sama baloknya. Nah ini kita bikin begini. Jadi ini tiangnya ini di bawahnya nggak ada apa namanya, nggak ada ini ya, nggak ada pegangan dari bawahnya ya. Jadi dia melayang di atas balok, seperti begitu. Nah ini lanjut di sini mungkin perlu juga. Ini dari bawah ke atas sudah cocok ya. Jadi ini tinggal ini jaraknya berapa. Kalau misalnya masih bentangnya 5 meter masih masuk ya. Tapi kalau misalnya ini masih masuk ya 5 meter. Jadi ini nggak perlu kita tambah biar nanti strukturnya nanti melayang aja di sini baloknya ya. Dari sini ke sini ya. Selanjutnya yang belum mungkin itu saja ya. Ini yang ini di lantai 2 otomatis geser juga dia, menggeser. Kalau bisa disejajarkan di sini aja ya, sejajarkan di sini aja biar ini tetap bisa nahan di lantai 3-nya teman-teman. Nah seperti ini. Nanti dari lantai 2 ini kita bisa copy lagi ke lantai 3-nya. Oh ya, ini satu lagi di lantai 2 mungkin ada balok yang melayang lagi, ada tiang yang melayang, enggak diteruskan dari bawah ya. Ini satu lagi kita tambah aja di sini. Karena jaraknya bentangnya sudah lumayan ini, sepertinya dari sini ke sini. Kalau tanpa tiang. Selanjutnya yang belum, kalau misalnya ada kolom praktisnya begini tinggal kita hapus saja. Nah ini dari bawah ke atas ya cukup, nanti baru pindah ke sini ya, ke balok-balok yang di atasnya ini. Kalau yang di atas ini mungkin pakai kolom praktis aja semua, jadi mungkin sampai sini aja teman-teman. Selanjutnya kita tinggal masukkan foot platnya ya, posisi foot platnya. Jadi di sini tujuan kita awalnya memang mau bikin foot platnya. Kalau foot platnya kita tinggal copy aja ya, ini di lembar kedua ya, ke lembar 02 nih, di rencana lantai 1 sama lantai 2 kita copy aja, kita copy ke bawah. Selanjutnya kita tinggal hapus aja bagian yang kayak potongan atau section namanya, biar tidak terlalu banyak di sini ukuran, buat apa namanya, tidak mengganggu gambarnya untuk foot platnya. Nah kalau sudah gini, kita keterangan yang ini kita hapuskan aja semua.
Untuk kolom praktisnya tetap di bawah ya, di bawah tetap. Ini kita extend, jadi footplat ini kita extend saja, yang ini juga kita hapus, extend ya. Ini yang keterangan tangganya kita hapus aja biar nggak bingung ya melihatnya nanti. Di sini tujuannya kita mau gambar footplatnya. Kalau untuk ukuran footplatnya sendiri mungkin kita cocok untuk 2,5 lantai, dia ukuran 1x1 ya. Sebenarnya kalau secara struktural harus diperhitungkan dulu ya, untuk ini estimasi seberapa pembesiannya tetap harus kita perhitungkan. Nah ini untuk di lantai 1 tinggal ini ya, yang belum kita kayak tangga, notasi tangga dan kusen kita hilangkan saja, biar tidak terlalu banyak yang ada di di ukuran posisinya ini. Jadi kita tetap bagian ini kita tetap pakai ukuran tebal tembok ya, 13 cm, kecuali nanti pas di pondasinya atau di slope-nya. Sebenarnya di slope-nya pun sebenarnya bisa juga tetap pakai 13 cm ini, karena tipikal aja ya ukuran bentuknya, maksudnya nggak terlalu berbeda jauh biar nanti nggak bingungkan pelaksananya waktu melihat gambarnya dan menerapkannya di lapangan, seperti begitu. Di sini ada jadi yang dimensinya yang belum cocok kita cocokkan ya. Nah di sini tinggal kita bikin rectangle ya, 1x1 kalau misalnya untuk flatnya. Nah ini tinggal kita pindah di sini ya, baru kita kasih keterangan nanti di sini. Misalnya kita kasih warna merah dulu atau biru ya, biru aja biar lebih ini. Copy, ini kita taruh di sini ya, di tengah. Nah ini jadi secara umum sebenarnya penempatan pedestalnya tinggal kita atur aja, yang penting tidak masuk ke tanah orang. Kedua, dia bisa dilaksanakan lebih mudah kalau misalnya dia ada di dalamnya. Seperti ini kita bikin sini. Nah ini di sini ada lagi, di sini kita bikin lagi. Nah ini ada juga di sini kita bikin lagi. Nah ini yang ini kita hapus ya, biar tidak mengganggu. Nah ini kalau yang ada di tengah seperti ini kita tinggal atur aja teman-teman. Misalnya seperti ini, mudahnya seperti ini, kita taruh di sini, terus yang ini kita geser lagi, move ya. Kalau teman-teman tidak mau pakai acara mengukur lagi ya. Nah seperti itu. Nah ini tadi harusnya di copy ya. Nah ini tinggal kita tarik ke sini. Nah seperti gini ya. Ini tinggal ada 2 lagi di tengah ya, copy, kita copy saja misalnya seperti ini ya, kalau di tengah, dan sisanya ini kita geser ke sini. Kita ambil midpointnya dulu, baru kita cari di tengahnya, seperti di sini ya. Nah seperti gitu. Nah ini tinggal kita copy begini aja, karena dia posisinya sudah di tengah, tinggal kita copy aja. Kalau ngecek ukurannya tadi cocok apa enggak, tinggal gini aja ya. Ini ukurannya harus sama kanan sama kiri.
Nah, dan ini ternyata tidak sama, berarti tadi posisinya harusnya digeser ya. Nah ini geser ke sini. Ini tinggal kita geser ini ya. Ini ya. Jadi kita cek lagi kanan kirinya apakah sama. Sepertinya sudah sama ini ya. Nah ini sudah sama-sama 30. Nah ini kalau sudah begini kita cek lagi apakah ada masih yang kurang di sini. Sepertinya tidak ada lagi. Jadi nanti di sini ada slope ya kalau misalnya kalau kita teruskan di sini, karena kalau di dinding tidak kelihatan. Tapi karena kita bikin posisi foot platnya dulu, jadi kita abaikan dulu. Nah yang penting foot platnya ada dulu ya. Tinggal kita kasih di sini. Seperti ini ya. Jadi ada kemiringan di sini. Nah ini tinggal kita lengkapi satu-satu ya. Ini ke sini lanjut terus ke selanjutnya yang ini lagi. Ini ada 4 sisi, kita bikin begitu ya, ada bikin kemiringannya. Nanti kita bikin potongannya juga ya, detail detail apanya namanya, fondasi platnya. Ya harus pakai fondasi full plat. Kali ini sudah lebih dari 2 lantai ya teman-teman. Untuk 2 lantai sendiri aja harusnya memang sudah pakai full plat ya. Jadi untuk penempatan ini sendiri harus tepat ya teman-teman, biar nggak ganggu juga strukturnya yang ada di bawah, terutama untuk yang tangga ya. Nanti ada posisi balok, itu berpengaruh semua teman-teman. Jadi seperti ini mungkin pasti digeser nanti seperti gini. Nah ini nanti tinggal kita perbaikin di apa namanya, di gambar strukturnya. Ini kita matchkan dulu ya, match properties untuk yang menunjukkan kemiringan dari foot platnya ya, bagian topnya ya. Tapi secara umum ukurannya semua tetap 1x1. Jadi nanti setelah ini mungkin kita lanjut ke pondasi batu gunung dulu, dan dilanjutkan lagi ke slope-nya, dan secara berurutan akan digambarkan mulai dari foot platnya sampai ke atas ya. Nah ini ada yang belum di sini, tadi kita perbaikin dulu posisinya. Nah ini bagaimana cara menggambar footpath, sebenarnya sederhana aja ya teman-teman. Dan ini untuk sebenarnya kalau untuk bangunan lebih besar lagi kita perlu analisa struktur, karena mungkin ukuran tebal platnya sama ukuran platnya sendiri mungkin berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan strukturnya yang ada di atas. Jadi mungkin untuk footplat seperti ini tuh tinggal kita kasih keterangan ya di sini.
kasih keterangan, misalnya kita kasih keterangan FP gitu ya. F8 yang kita matikan, kita ubah aja jadi FP, baru kita lingkarin kalau itu adalah foot plat. FP misalnya 01 gitu ya. Ini kita tinggal underline, ini underline-nya kita matikan. Misalnya kita kasih rectangle ya, jadi gini ya. Atau ini bisa kita pakai notasi yang lain ya, misalnya magenta ya. Ini tinggal kita copy saja. Jadi ini kita tinggal copy. F8 nya kita matikan saja. Kalau perlu F3 nya juga, itu objek snap nya. Jadi perlu kita tidak, mama tadi mau pas keluar lewat lubang. Nggak tahu, tiba-tiba ada. Mungkin dari Nah, keterangannya sendiri ini sudah sudah kita buat ya. Tinggal kita kasih ukuran lagi di sini. Jadi mewakilin aja ukurannya, nggak usah semua ya. Kita kasih jadi seperti ini. Misalnya di tengah juga satu. Misalnya di mana, di sini misalnya. Nah, jadi dia mewakilin. Karena ini ukurannya tipikal semua, jadi nggak perlu gambar banyak-banyak ya. Di sini satu ya. Karena kodenya sama semua FP01, jadi kita tinggal lihat salah satunya aja sudah ngerti ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk ini tinggal kita kasih keterangan lagi. Kita kasih keterangan di sini rencana foot plat ya, foot plat. Kita geser sedikit. F8 nya tadi dimatikan, kita hidupkan lagi, baru kita geser ke tengah. Seperti itu aja teman-teman kalau untuk fondasi foot plat ya. Mungkin sederhana sekali, nanti kita untuk strukturnya sendiri, detailnya nanti ada juga sendirian. Mungkin untuk video kali ini mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Keep learn, keep kreatif.